Ini jalan tol ke arah Cikampek, teman-teman, dari Cawang ke arah Cikampek. Dan ini saya berada di atas jembatan Curug yang menghubungkan ke Jatiwaringin. Nah, itu di depan saya ini lagi dalam pengerjaan, teman-teman. Yang kemarin-kemarin bikin judul berita heboh, ya sebetulnya begini. Jadi ini sedang dalam pengerjaan. Memang ketinggiannya segini. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan Mas Ica channel rakyat biasa, bukan artis, bukan selebritis. Teman-teman, siapapun kita harus selalu optimis, jangan pesimis supaya kita tetap eksis. Duduk yang manis, tonton video ini sampai habis. Teman-teman, saya ini berada di atas jembatan, Pak, jembatan apa ya? Jembatan Antilop. Ini saya mau tanya Bapak penduduk sini. Coba ya, kita tanya langsung ya. Pak, dengan Bapak siapa? Makmur, Bapak Makmur Soleh. Pak Makmur Soleh asli sini, Pak ya? Asli. Ini asli ya? Asli. Asli tetangga jembatan ya? Tiga rumah dari titik jembatan. Nah, ini Pak, nah itu rumah Pak Makmur di sebelah sana. Jadi gini teman-teman, yang kemarin viral ini jembatannya dan itu sedang dalam pengerjaan ya. Kenapa ini rendah? Nanti saya akan tanya Bapak Makmur yang kebetulan ini 3 rumah dari jembatan Curug ini. Bapak Makmur, saya mau tanya-tanya, mungkin kalau saya menjelaskan kurang bisa menjelaskan karena Bapak berada di sebelah ini, sebelah jembatan Curug ini. Mungkin Bapak bisa ngasih penjelasan untuk masyarakat yang sudah terlanjur membaca informasi yang kurang lurus, jadi Bapak mungkin bisa meluruskan, Pak. Silakan Pak Makmur. Oke, baik buat teman-teman, saudara-saudara yang pernah melihat atau masih melihat sampai detik ini, kondisi jembatan Curug Antilop nih bukan ambles atau apa seperti diberitakan banyak di media-media. Ya, media sosial khususnya di media elektronik juga beberapa saya sempat lihat ada kesalahan informasi yang fatal. Jadi sebenarnya ini tuh jembatan ini imbas, jembatan Curug ini imbas dari pemasangan girder kereta cepat Jakarta Bandung, proyek kereta cepat Jakarta Bandung gitu. Kenapa dia posisinya seolah-olah ambles atau rendah? Perlu saya sampaikan bahwa di sini itu adalah titik menuju atau mengarah ke stasiun kereta cepat itu di depan Bapak tuh. Nah itu stasiunnya arahnya di situ. Jadi kira-kira 1 kilo menuju stasiun, maka kereta harus melandai. Itulah sebabnya kenapa di bagian ini terlihat dia mepet sekali dengan jembatan gitu. Kalau di jembatan yang sebelumnya misalnya penghubung antara satu daerah jembatan Kapin itu normal. Ketinggiannya normal di atas 2 meter, hampir 2,5 meter lah. Artinya normal dilewati kendaraan ya yang setinggi 2,5 meter bahkan. Nah, kalau di sini kan kita lihat tuh ada batasan cuma kendaraan dengan tinggi 1,7 meter. Itu. Jadi nantinya jadi gini Pak, awalnya kronologisnya itu jembatan ini mau ditutup total. Kaitan dengan adanya lintasan ini. Tetapi karena penolakan masyarakat yang begitu kuat, karena vitalnya akses jembatan ini, maka warga dan pengurus tempat RT RW dalam hal ini menyampaikan keberatannya itu ke pemerintah Kota Bekasi. Yang kemudian pemerintah Kota Bekasi meneruskan ke Kementerian PUPR sebagai otoritas yang berwenang di bidang ini, gitu kira-kira. Nah, dari
proses itu akhirnya disepakati bahwa jembatan ini tetap difungsikan, tapi dengan pembatasan-pembatasan. Nah, seperti inilah pembatasannya, dengan tinggi 1,7 aja kendaraan yang bisa lewat. Bahwa ini tidak berlaku permanen. Nantinya akses ini udah disiapkan dan dalam proses pembangunan. Kalau Bapak lihat di sebelah utara tuh, sebelah utara ya betul. Di sebelah utara udah 50% bahkan. Nanti dia melingkar sekitar 1 kilometer tuh, balik lagi ke sisi jembatan di sebelah selatan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bagi masyarakat kita di sini, bagi masyarakat. Cuma yang kurang mungkin kalau sosialisasi sebenarnya udah cukup. Sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat pengurus RT RW di sini sudah dari ujung Curug sampai di dalam rumah itu mereka pasang spanduk pemberitahuan bahwa mulai tanggal 13 Juni jalanan ditutup untuk kendaraan-kendaraan yang lebih dari 1,7 meter gitu. Jadi intinya adalah bahwa tidak terjadi seperti yang diberitakan di media-media online bahwa terjadi amblas atas jembatan, tidak. Jadi yang melintas di atas ini adalah girder box untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Gitu Pak kira-kira yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang lain silakan tanya. Ya Pak Makmur. Jadi nanti ini beloknya kemana Pak? Sana, tuh. Dari apa? Dari Curug, dari arah Curug. Kalimalang ya? Dari Kalimalang gitu. Melintas di tengah tol. Seperti jembatan ini juga. Balik lagi ke arah sampai ke selatan. Nah, sini keluarnya di sini gitu. Bolak-balik ke sawah. Jadi dua arah itu, Pak. Itu mobil bisa. Bisa. Nah, kalau sini sepeda motor. Kalau sini hanya sepeda motor sementara gitu. Kalau itu nanti bebas, seperti sedia kala lagi normal. Gitu. Itu aja mungkin. Dan itu sekalian jadi akses buat apartemen yang ada di sebelah timur tuh. Itu apa namanya gateway ya? Gateway Park apartemen. Jadi kalau yang mau mengantisipasi ya silakan. Kalau ada dana lebih gitu. Itu aja Pak mungkin. Itu karena mengarah ke stasiun. Ya. Jadi karena dia mengarah ke stasiun maka dipastikan dia melandai gitu. Jadi itulah dampak kenapa ini terlihat rendah. Memang merendah gitu. Jadi titik rendahnya itu mulai di rest area kilometer 6. Rest area kilometer 6 terus kemari dia merendah. Ya makin kemari itu kira-kira selisihnya udah makin sentimeter lah kalau dari sana. Kalau sini udah meter nih. Mulai titik yang sedang dikerjakan nih udah hampir 1 meteran kemiringannya gitu. Sampai ke titik stasiun tuh yang sedang dibangun juga tuh. Titik masuk stasiun. Kalau stasiunnya sendiri kira-kira masih 2 kilo lagi dari situ. Ini kalau ini yang di dekat Al-Hakim ini apa Pak? Yang di Al-Hakim ini terminal, stasiun kereta cepat. Jadi di situ masuknya bertemunya, nah stasiun induknya untuk turun naik penumpang yang sekarang posisinya kira-kira di belakang Universitas Borobudur Pak. Oh itu Stasiun induknya, besarnya stasiun besarnya. Jadi untuk mobilitas penumpang, calon penumpang itu di situ. Gitu. Oke Bapak Makmur, terima kasih banyak atas keterangan yang Bapak berikan. Semoga ini bisa mencerahkan para masyarakat, bisa mencerahkan pada masyarakat yang tinggalnya bukan di Jakarta, ya, tapi so tahu. Ya Pak ya, banyak yang begitu ya. Jadi terpakan hoax ya. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama Pak, sama-sama.
Oke teman-teman, demikian tadi liputan saya mengunjungi jembatan Curug yang beberapa hari yang lalu sempat viral, dan ternyata saya di TKP kondisinya seperti ini, bukan karena amblas tetapi karena memang ini jalur tetapi ini karena jalur LRT itu dari sana, dari Bandung kan tinggi. Nah, nanti di Cipinang Melayu itu, di Cipinang Melayu nanti ada stasiun. Makanya landai turun begini, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa meluruskan informasi yang simpang siur yang beberapa hari ini beredar di medsos. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.